Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eni Nur Andriani, kelas 4D dari NIM 1906411000133, Program Studi Pendidikan IPA. Di video ini, saya akan melakukan praktikum mandiri, yaitu membuat alat sel elektrolisis dan percobaannya juga. Nah, seperti apa? Yuk kita simak pembahasan selanjutnya. Sebelum memulai membuat alat sel elektrolisis, saya akan memberikan alat dan bahan yang akan saya gunakan dalam praktikum kali ini. Yuk simak apa aja sih alat dan bahan yang saya butuhkan. Nah, itu tadi alat dan bahan yang akan saya butuhkan dalam praktikum kali ini. Nah, selanjutnya saya akan membuat alat sel elektrolisis terlebih dahulu. Yang pertama, saya ambil gelas terlebih dahulu, yaitu untuk menampung airnya. Nah, selanjutnya kita ambil kardus yang sudah dilubangi di atas gelas tadi. Kemudian ada baterai 9 volt. Nah, kemudian ada penjepit buaya, kita jepit untuk kabel merah pada kutub positif dan kabel warna hitam pada kutub negatif. Nah, selanjutnya untuk sisi yang lain kita jepit pada elektroda, yaitu 2 buah elektroda karbon pada. Nah, seperti itu. Hati-hati ya, kita harus jepit dengan kuat. Kemudian, selesai pembuatan alat sel elektrolisis selesai. Jadi, itu tadi alatnya sudah dibuat. Kemudian kita akan lanjut kepada percobaan yang pertama menggunakan gula dan air. Nah, untuk yang pertama kita menggunakan gula. Alat tadi sudah kita buat. Nah, pertama kita tuangkan air terlebih dahulu. Airnya ini hanya secukupnya saja karena saya juga menggunakan gelas yang cukup besar, jadi agak banyak airnya agar batang elektroda menyentuh air. Kemudian kita masukkan gulanya secukupnya juga. Kemudian kita aduk menggunakan sendok. Kita aduk hingga homogen, hingga tidak terlihat lagi mana air dan mana gula. Oke, selesai. Kemudian kita ambil kardus tadi yang sudah dilubangi, ditaruh di atas. Nah, kita masukkan batang elektroda. Hati-hati ya teman-teman, agar tidak jatuh. Jangan sampai juga elektrodanya menyentuh satu sama lain. Oke? Saya perbaiki dulu agar tidak jatuh. Nah, sudah selesai. Jangan lupa juga untuk dibersihkan batang elektroda karbonnya. Kita lanjut. Untuk percobaan yang kedua, kita menggunakan garam dapur. Nah, sama seperti percobaan yang pertama, kita tuangkan air terlebih dahulu, secukupnya saja, sesuai dengan besarnya gelas. Kemudian kita masukkan garam dapur pada gelas yang sudah terisi air. Garamnya juga secukupnya saja. Saya menggunakan kira-kira 2 sendok makan ya. Kemudian kita aduk dengan sendok.
hingga sama seperti percobaan yang pertama, hingga homogen ya teman-teman. Kita aduk dulu. Oke, nah sudah. Kita angkat sendoknya. Kemudian jangan lupa untuk selalu membersihkan batang elektroda sesudah percobaan. Kemudian kita lanjut, kita letakkan kardus di atas gelas, kemudian batang elektroda dicelupkan. Oke. Nah, sudah terlihat ada gelembung-gelembungnya jika dibandingkan dengan yang tadi. Nah, sudah selesai. Tadi sudah memperhatikan. Kemudian kita letakkan. Selesai untuk percobaan kedua. Sekarang percobaan ketiga. Kita ada menggunakan deterjen. Seperti biasa, kita tuangkan air terlebih dahulu secukupnya saja kepada gelas. Nah, sudah cukup. Kita lanjut deterjen, kita masukkan secukupnya saja. Nah, di situ saya sudah menuangkan, sudah cukup. Kita aduk. Jangan lupa untuk membersihkan sendoknya juga, teman-teman. Aduk. Kita aduk terlebih dahulu. Kita aduk. Ini memang memerlukan waktu yang cukup lama, hanya sebentar kawan-kawan. Oke, sepertinya sudah selesai. Kemudian jangan lupa untuk membersihkan batang elektrodanya karena tadi sudah digunakan. Oke, jangan lupa untuk, nah ini sebagai pembantu saja agar tidak tenggelam batang elektroda. Kita masukkan, nah sampai menyentuh air deterjennya seperti itu. Nah, itu sudah selesai. Sudah banyak gelembung dari batang elektrodanya. Nah, itu tadi beberapa percobaan yang sudah saya lakukan. Nah, untuk hasilnya sendiri kita tahu bahwa pada percobaan yang pertama yaitu air dengan gula, di situ terlihat tidak ada gelembung yang nampak atau muncul dalam batang elektroda karbon tersebut. Kenapa? Karena ternyata air gula atau larutan gula itu merupakan non-elektrod, makanya tidak bisa dilakukan dalam alat sel elektrolisis ini atau tidak akan adanya gelembung. Nah, untuk percobaan yang kedua yaitu menggunakan air dan garam. Nah, terlihat bahwa jika air dan garam sudah dilarutkan, larutan garam tersebut akan memunculkan gelembung yang sangat banyak pada batang elektroda karena memang air garam tersebut termasuk ke dalam elektrolit kuat. Makanya di dekat elektroda karbon itu sangat banyak gelembung-gelembung gasnya. Kemudian pada percobaan yang terakhir yaitu air dengan deterjen. Nah, terlihat juga bahwa dalam batang elektroda karbon banyak juga ditemukan gelembung-gelembung gas yang mana memang deterjen termasuk elektrolit, yaitu adanya natrium sulfat, natrium klorida. Seperti itu. Demikian, terima kasih sudah menonton. Semoga
video ini bermanfaat dan bisa membantu jika masih kebingungan teman-teman semuanya. Terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.